Abu Ahmad Al-Jurairi berkata, saya pernah mendengar Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, "Lamma ba'asallahu azza wa jalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fid dunya sab'atu asnafin minan nas." Tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, kana fid dunya sab'atu asnafin minan nas. Di waktu itu di dunia ini keadaan manusia itu terbagi kepada 7 kelompok. Ada 7 kelompok ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia ini. Apa aja itu? Pertama, al-muluk, yaitu kerajaan, maksudnya yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi ada kelompok yang sedang berkuasa. Yang kedua, wal mudhari'un, yaitu sebagai petani. Golongan kedua sebagai petani. Jadi pertama penguasa, yang kedua petani. Yang ketiga, wa ashabul mawashi, ada yang sebagai peternak. Wa tujar, dan yang keempat sebagai pedagang. Was sunna'u, yang kelima adalah sebagai apa? Was sunna' itu bahasa kitanya itu pengrajin. Ya. Yang keenam, wal ujara, yaitu sebagai buruh. Sebagai buruh, ya, buruh. Yang ketujuh, wad du'afa wal fuqara, yaitu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Lam ya'mur ahadan minhum an yantaqila mimma huwa fi. Kata Sahal, Rasul tidak memerintahkan seorang pun di antara 7 kelompok ini untuk meninggalkan apa yang mereka sedang jalani. Jadi Rasul tidak memerintahkan mereka untuk berubah, berganti profesi. Enggak gitu. Jadi yang jadi penguasa ya silakan gitu ya. Yang jadi petani lanjutkan, ada 7 tadi. Walakin, tetapi amarahum, Rasul perintahkan kepada mereka yang 7 tadi itu, bil ilmi wal yakin wat taqwa wat tawakkuli fi jami'a ma kanu fihi. Tetapi Allah memerintahkan kepada mereka, kita ulang, Allah tidak menyuruh mereka untuk meninggalkan apa tadi? Profesi pekerjaan mereka. Tetapi justru Rasul memerintahkan kepada mereka untuk pertama bil ilmi, untuk berilmu. Ya. Yang kedua, wal yakin, dengan yakin, harus yakin ini menjalani hidup ini. Yang ketiga, wa taqwa, dengan takwa. Dan keempat, wa tawakkuli fi jami'i ma kanu fi, yaitu bertawakal kepada Allah dalam semua apa yang mereka lakukan itu. Kemudian Sahal melanjutkan perkataannya, wa qala Sahalun rahmatullahi alaihi, Sahal melanjutkan, wa yanbaghi lil akili an yaqul, sepantasnya bagi orang yang berakal, yang cerdas itu untuk berkata, ma yanbaghi li ba'da ilmi bi anni abduka an arjua wa uammila ghairak. Jadi orang yang berakal tadi ya, itu sejatinya
dia tidak akan mengatakan begini, ma yanbaghili. Nah, jadi sejatinya dia akan mengatakan, ma yanbaghili, tidaklah layak bagiku, tidaklah pantas bagiku, ba'da ilmi, setelah aku mengetahui, bi anni abduka, bahwa aku adalah hambamu ya Allah, lalu an arju wa uammila ghairak, lalu aku berharap kepada selain engkau. Jadi sepantasnya bagi orang yang berakal itu untuk mengatakan, ya Allah, tidaklah pantas bagiku setelah aku mengetahui bahwa aku adalah hambamu, tidaklah pantas bagiku untuk berharap kepada selain engkau. Wala atawahhum alaika idza khalaqtani wa sawwartani abdan laka an takilni ila nafsi au tuwalli umuri ghairak. Dan aku juga tidak ragu sedikit pun terhadapmu ya Allah, ketika engkau telah ciptakan aku, engkau bentuk aku seperti ini sehingga aku menjadi hambamu. Aku tidak akan pernah mengatakan bahwa engkau akan menyerahkan kepadaku urusanku tanpa bantuanmu sedikit pun. Artinya apa? Setelah dia mengetahui bahwa dia seorang hamba Allah, dia tidak pernah meragukan kalau Allah itu tidak akan pernah membiarkan dia menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Ini sejalan dengan doa zikir pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu ya Allah aku memohon pertolongan. Janganlah aslih li sya'ni kullah, baikkanlah, perbaikilah keadaanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan engkau serahkan kepada diriku urusanku untuk mengurusnya sendiriku tanpa bantuanmu sekalipun hanya sekedip mata. Hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia, yang perlu kita cermati di sini adalah bagaimana perjalanan hidup orang, ya, kalau sekarang mungkin dimakan profesi, itu bisa beraneka ragam sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya, dan itu tidak ada masalah. Entah di sini contohnya sebagai penguasa, sebagai petani, sebagai peternak, sebagai pedagang, ya, sebagai pengrajin, ya, pengrajin, bahkan sebagai buruh sekalipun, entah buruh kasar, ya. Sebagian saudara-saudara kita kan banyak yang sebagai buruh, ya, ada yang bertugas menggali kabel, pipa di kiri kanan jalan, ada yang sebagai buruh di pelabuhan sana, di stasiun, di terminal, itu kan buruh. Kalau kita ada pasar Keramat Jati misalnya, walaupun sebagian kerja buruh itu sudah diambil alih oleh mesin, ya kan. Kalau dulu misalnya angkut beras dari satu truk ke tempat lain itu kan pakai panggul. Sekarang kan sudah ada alatnya kan, ya. Sepertinya hal itu bahkan waddu'afa wal fuqara, menjadi orang miskin sekalipun itu realita. Ada memang menjadi orang miskin, orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah. Yang menarik di sini menurut ini tentu saja ya, menurut pengamatan dari Sahal bin Abdullah Tusturi yang hidup
pada abad kedua, abad ketiga Hijriah, karena dia lahir tahun 200, wafat tahun 282 atau 283. Jadi abad ketiga dia lahir. Apa yang dia amati, ya itulah. Nah kemudian, ya yang paling menarik di sini adalah kata dia, lam ya'mur ahadan minhum ayyantakila mimma huwa fi. Dari berbagai pekerjaan, aktivitas, profesi ini, kata dia, Rasul tidak memerintahkan mereka untuk berpindah atau untuk meninggalkan mimma huwa kana fi, terhadap apa yang mereka sudah jalani. Artinya apa? Kalau mau sebagai petani, ya lanjutkan saja. Yang menarik menurut hemat saya adalah ini. Walakin, tetapi amarahum bil ilmi wal yakin wa taqwa wal tawakkul fi jami'i makana fi. Dikatakan apa? Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orang itu berilmu, yakin, takwa dan tawakal. Wah, Masya Allah. Artinya apa, Pak? Kalau memang menjadi penguasa, jadilah penguasa yang berilmu. Gitu kan? Sehingga dalam menjalankan kebijakannya tidak berbuat zolim atau menzolimi orang lain. Kenapa? Dia punya ilmu. Dia tahu apa yang dilakukannya untuk kemaslahatan umat manusia. Kalau memang jadi penguasa, jadilah penguasa yang yakin. Kalau dia berprogram, yakin dengan program apa yang akan dia kerjakan itu. Kalau dia jadi penguasa, jadilah penguasa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah, kalau jadi penguasa, penguasa yang muttaqin, yang bertakwa, dia takut terhadap perintah Allah, juga hati-hati terhadap larangan Allah. Menjadi penguasa, jadilah penguasa yang senantiasa bergantung kepada Allah, wa tawakkuli, ya, bertawakal kepada Allah fi jami'i makanu fi, dalam berbagai aktivitasnya. Demikian juga mau jadi petani, jadilah petani yang berilmu dengan ilmu taninya gitu ya. Kalau pertaniannya itu tani padi, ya belajar loh tentang ilmu padi. Kalau taninya itu misalnya ini yang di Jawa Barat itu ubi Cilembu ya. Nah, ubi Cilembu, ya pelajari itu ilmu yang berkaitan dengan ubi Cilembu itu. Katanya di tempat lain nggak mau ya Pak ya. Kalaupun ada isinya buahnya tapi tidak manis gitu. Nah, coba. Ya Allah. Oh, jadi pedagang apa? Petani apa? Singkong. Iya. Ini gara-gara siapa ini? Gara-gara siapa? Pinkan Mambo kali ini. Ya, menikah dengan pedagang singkong. Pedagang singkong. Ya Allah, ya Rahman. Pak, saya ini kan hidup di kampung ya. Sebagai petani bersama orang tua. Di kampung yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Tahun 82 saja itu kampung saya masih IDT, Pak. Zaman Pak Harto 82 kan, Pak Harto kan masih IDT. Apa itu? Impres Desa Tertinggal. Saya ingat itu singkong itu bisa diolah, ya, isinya itu, buahnya itu dekat ya mungkin 10 macam bisa lebih itu singkong. Mulai dari direbus, digoreng, ya, dikolak, itu aja udah 3 tuh. Kemudian diparut Pak, diparut, diketam, kan ada parut, ya, jadi kayak tepung gitu. Ada juga yang diketam, diserut gitu. Kemudian cara memasaknya lagi itu, ya Allah, sampai buat kue pun itu bisa. Ya, bisa menjadi makanan pokok Pak. Jadi kalau saya nggak tahu kalau sekarang nih kan udah modern. Kalau tahun 80-an saya masih ingat itu di Riau itu ada namanya suku Sakai, termasuk suku Sakai. Ya, suku Sakai itu
tidak dikatakan terbelakang, enggak lah ya. Tetapi dia adanya tuh di daerah Mandau, dulu Kabupaten Kampar, sekarang masuk ke Bengkalis kayaknya dia, daerah Bengkalis Kepulauan, itu Mandau. Itu orang Sakai itu Pak, kalau ada singkong, makanan dari singkong, nggak ada nasi, mereka bisa makan. Tapi kalau ada nasi, nggak ada singkong, kayaknya nggak jadi deh. Nah, singkong yang mereka bisa bawa untuk bekal ke hutan atau kemana adalah singkong yang diparut, diserut gitu ya, halus, kemudian dimasukkan ke dalam karung, ya. Setelah itu dipres. Nah, itu kan bisa ditampung tuh, kan nanti ada tepungnya itu. Nah, hasil dipres itu supaya tahan lama itu dijemur sampai kering. Itu berbulan-bulan Pak, ditaruh di karung tuh nggak apa-apa. Nah, nanti kalau mau masaknya itu, kalau kami yang pernah berinteraksi bersama mereka, itu kita masak nasi. Katakan sekarang ada rice cooker gitu ya. Setelah itu kering, ya, udah selesai mendidih, udah kering tuh, taruh aja tadi itu yang kering tadi, singkong itu di atas tuh. Nasi kering, nasi matang, nanti dia ikut matang. Itu dimakan pakai gulai ikan. Kalau Sumatera memang gulai sampade, gulai yang tidak pakai santan. Mungkin setelah dimakan bacaan yang paling enak tuh nyanyilah Allahu Akbar kali ya. Enak Pak. Nah itu. Ini makanan pokok mereka Pak, Sakai. Ya, suku Sakai itu. Itu satu contoh. Jadi, ya, kalau memang Bapak mau jadi pedagang singkong, ya belajarlah bagaimana mengembangkan singkong. Kalau kita tengok di YouTube itu ada yang 3 bulan udah bisa panen, bayangkan cepatnya itu. Dulu kita 5-6 bulan baru panen, bahkan 1 tahun baru panen. Ya. Itu bahkan satu kali ditanam itu bisa mendapatkan hasil yang banyak. Saya tengok di YouTube kemarin itu, ya, di luar negeri malah, bukan di kita, di Thailand. Ya, Thailand. Itu cara menanamnya itu adalah pohon singkong itu ambil sebanyak-banyaknya, kemudian dipotong pakai ada mesin sinso kecil, dipotong-potong. Tapi setelah itu mereka masukkan ke dalam karung. Ya, karungnya bukan karung plastik ya, karung goni yang zaman dahulu itu. Mungkin beberapa lama sehingga betul-betul itu tumbuh tunasnya itu. Kemudian baru ditanam. Nah, cara menanamnya bisa ditusukkan begini, miring, ada yang lurus, ada malah yang direbahkan. Ini luar biasa. Berarti kan ada ilmunya kan? Ya nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi kalau kaitan dengan agama, ya pastinya juga harus punya ilmu kita ini. Apalagi yang kedua, yakin. Wah, ini penting ini. Apapun yang kita lakukan harus punya keyakinan. Jangan pernah ragu. Ini mau buka warung tapi ragu. Ini kalau kita membuat warung di sini, kira-kira ada yang beli nggak ya? Coba kalau kita nih. Saya mau tanya sama Bapak lah, mungkin nggak jauh beda pikiran saya dengan Bapak kayaknya, karena kita kan bukan pedagang unggulan. Misalnya, ya, kalau Bapak mau buat fotokopi, usaha fotokopi, itu pengennya Bapak ingin jauh-jauh dari tempat fotokopi lain atau ingin dekat-dekat? Jauh kan? Bila perlu satu kelurahan tuh nggak ada yang punya cuman kita. Sama rumah makan juga demikian. Padahal tidak begitu. Coba Bapak pergi ke Rawamangun. Ya Allah, tahun 90-an itu belum berapa banyak fotokopi dan percetakan, sedikit. Kalau sekarang, la ilaha illallah, ratusan itu berjejer itu. Ya, tempat fotokopi sekaligus juga tempat menerima cetakan dengan segala bentuknya. Ngumpul, tumplek istilahnya mereka di sana. Enggak ada yang komplain antara ngapain buat sini yang jauh, enggak juga.
Kalau kita lewat itu kayaknya masing-masing toko tetap aja rame itu orang, Pak. Rame orang. Saya beberapa kali fotokopi buku untuk bukan dicetak besar, kopi dan dicetak persis seperti itu. Coba ke sini, Pak, bisa nggak? Bisa, Pak, tapi kerja lagi banyak nih. Coba ke sebelah, bayangkan aja itu. Jadi mereka udah saling kerjasama yang luar biasa. Nah, coba kalau kita nih buat mau makan di sini nih, nggak lama kemudian orang lagi rame-rame ini, ada sekitar 500 meter atau 300 meter orang buat rumah makan. Kira-kira kita nyaman nggak ya? Seolah-olah ini rezeki kita bakal berkurang. Ternyata kita nggak jauh-jauh beda ya, Pak, cara kita ya. Makanya kita nggak pernah jadi, Pak. Nggak pernah kita jadi pedagang. Gitu. Padahal itu justru ternyata persaingan itu sebenarnya sehat. Seperti itu. Sehingga masing-masing orang punya kreativitas kan untuk menjadikan warungnya, tokohnya itu banyak dikunjungin orang. Gara-gara tidak yakin, akhirnya nggak ada satupun yang jadi. Kenapa? Nggak yakin. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan ibadah, yakin itu penting. Kata Nabi apa? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah. Dan kamu harus yakin doamu itu dikabulkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya lalai. Berdoa, yakin doa kita diijabah. Memang tidak mudah memang untuk mendatangkan kekhusyuan sehingga mendatangkan sebuah keyakinan. Enggak mudah. Tetapi kita harus yakin doa kita. Jangan katakan ya Allah ya Rabb, ya, kita minta kemudian ya hamba hanya berdoa kepadamu, ya terserahmu ya Allah, kalau dikabulkan syukur, enggak dikabulkan juga terserah gitu ya. Nah kalau udah begitu insya Allah enggak bakal dikabulkan oleh Allah. Ya dia sendiri enggak yakin doanya diijabahkan. Nah, itu. Hadirin jemaah berbahagia, kalau dikaitkan dengan yakin ini dengan ibadah, apakah doa atau apa, saya tambahkan sedikit bahasan di sini. Kenapa kita sulit yakin, Pak, doa kita diijabah oleh Allah? Itu ada, Pak, penyebabnya ternyata ada. Itu analisa, studi analisis ya terhadap dalil-dalil. Penyebabnya itu ketika seseorang menyadari hubungan dia terhadap Allah tidak terlalu harmonis. Makanya datang keraguan-raguan kalau dia berdoa diijabah enggak gitu. Karena tidak terlalu harmonis. Artinya kalau berkaitan dengan perintah Allah, dia tidak terlalu mentaati itu, tidak terlalu respect terhadap perintah Allah. Jangankan yang sunat, yang wajib aja kayaknya kalau bisa masih nawar-nawar gitu, apalagi yang sunnah. Ketika dikaitkan dengan larangan Allah, dia juga tidak terlalu memprotek dirinya terhadap larangan tersebut, sehingga hubungan dia dengan Allah itu tidak terlalu baik. Nah, hubungan yang tidak terlalu harmonis inilah yang menjadi penyebab seseorang itu kalau beribadah termasuk berdoa tidak terlalu yakin doanya itu diijabah. Apakah mungkin Allah mendengar, mengijabahkan doa saya? Saya kan, nah gitu tuh, ingat tuh, saya kan. Kenapa dulu para ulama-ulama, ya mulai dari Rasul, para sahabat, tabi'in dan ulama lain, kenapa doa mereka itu dikatakan gampang diijabah oleh Allah? Karena mereka hubungannya relatif baik dengan Allah.